Oke, masih ikatan kimia. Kali ini kita akan belajar meramalkan bentuk molekul. Oke, seperti adik-adik ketahui, kita akan belajar meramalkan bentuk geometri molekul. Berarti ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen, karena bagian terkecil dari ikatan kovalen adalah molekul. Jadi nanti kalau ikatan ion, dia tidak punya bentuk geometri molekul, melainkan nanti dia punya kisi kristal. Oke, kita lihat. Bentuk geometri molekul itu dapat diramalkan melalui teori domain elektron. Selain itu juga dapat dilihat dari tipe hibridisasinya. Sekarang kita belajar mengenai teori domain elektron dulu. Apa sih sebetulnya teori domain elektron itu? Kita belajar di sini. Begini adik-adik, bentuk molekul itu berkaitan dengan susunan ruang atom-atom dalam molekul. Jadi atom itu ada di mana susunannya dalam suatu molekul, itu disebut dengan bentuk molekul. Nah, suatu molekul itu terbentukkan dari gabungan atom-atom sejenis atau tidak sejenis melalui ikatan kimia yang sudah kita pelajari. Ikatan kimia jenisnya ada ikatan ion, kovalen, dan logam. Untuk hal ini, karena dia molekul, berarti ikatannya adalah ikatan kovalen. Nah, pasangan elektron yang digunakan secara bersama-sama disebut pasangan elektron ikatan, sedangkan pasangan elektron tidak digunakan untuk ikatan disebut pasangan elektron bebas. Jadi adik-adik nanti mengenal ada yang namanya pasangan elektron ikatan, ada yang namanya pasangan elektron bebas. Kalau pasangan elektron ikatan, itu pasangan elektron yang digunakan secara bersama-sama untuk berikatan kimia. Tapi jika pasangan elektronnya tidak digunakan untuk berikatan, itu disebut pasangan elektron bebas. Nah, bentuk suatu molekul dapat diramalkan dari jumlah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebasnya. Cara ini disebut dengan teori domain elektron. Nah, menurut teori domain elektron atau valence shell electron pair repulsion, pasangan elektron, baik pasangan elektron ikatan maupun pasangan elektron bebas itu mempunyai gaya tolakan. Bagaimana gaya tolakannya? Ini urutannya. Jadi, pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas itu memiliki gaya tolakan paling besar dibandingkan dengan pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Jadi, mereka punya gaya tolak nih. Kalau ikatan dengan bebas itu di tengah-tengah antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan, pasangan elektron ikatan. Kata lain, pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas itu tolakannya paling kuat. Sedangkan yang paling lemah tolakannya adalah pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan. Nah, ini adalah berbagai bentuk molekul berdasarkan jumlah pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatannya. Oke, jika total ikatannya 2, jadi pasangan elektron ikatan yang mungkin terbentuknya, itu ikatannya bisa 2, bebasnya tidak ada. Maka struktur ruang pasangan elektronnya adalah linier. Bentuk molekulnya adalah linier. Nah, nanti ikatannya seperti ini, linier. Oke, ini nanti atom yang berikatan. Sedangkan kalau totalnya 3, maka dia trigonal planar. Ini atom bebas, atom pusatnya. Nah, kurang lebih seperti ini trigonal planar. Kalau dia punya 1 elektron bebas, maka nanti akan membentuk huruf V. Nanti 1 hilang di sini, jadi dia membentuk huruf V. Sedangkan jika total pasangan elektronnya 4, maka dia akan membentuk struktur ruangan yang tetrahedral. Tetrahedral itu seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, begini. Jika jadi pasangan elektron bebas 1, nanti ini hilang 1, maka nanti bentuk geometri molekulnya jadi trigonal piramida. Kalau hilang lagi 1, jadi yang pasangan elektron bebasnya 2, sedangkan ikatannya 2, nanti kita bebaskan 2, maka bentuknya seperti huruf V. Ini 1, 2, jadi bentuknya seperti V. Kemudian jika total ikatannya 5, maka jumlah pasangan elektron ikatannya 5 dan bebasnya 0, dia membentuk trigonal planar. Bentuknya hampir seperti ini. Nah, ini di tengah-tengahnya itu segitiga membentuk piramida ke atas dan piramida ke bawah. Trigonal bipiramida. Kalau ada pasangan elektron bebas 1, jadi disfenoidal atau bidang 4, hilang 1 di sini, dia membentuk disfenoidal, atau ada yang sering bilang jungkat-jungkit. Kemudian kalau pasangan elektron ikatannya 3, bebasnya 2 akan membentuk huruf T. Kalau pasangan elektron ikatannya 2, bebasnya 3 akan membentuk linear. Seperti ini nanti. Sedangkan kalau totalnya 6,
maka akan membentuk geometri molekul yang oktahedral. Oktahedral itu seperti ini. Jadi tengah-tengahnya itu segi 4. Nah, membentuk piramida yang tengah-tengahnya segi 4 tapi piramidanya ada 2. Itu oktahedral namanya. Kalau bebas 1 nanti jadi piramida alas persegi, kalau bebas 2 nanti jadi persegi. Itu mengenai bentuk geometri molekul berdasarkan PEB dan PEI-nya. Nah, bagaimana cara meramalkan bentuk geometri molekulnya? Kita belajar. Pertama, cari atom pusat. Nah, biasanya jadi atom pusat, yang perlu adik-adik ingat, yang biasanya menjadi pusat perhatian itu adalah yang sendirian. Karena kalau sudah berdua, jarang kan jadi pusat perhatian ya. Dan atom terikatnya. Jadi nanti cari atom pusatnya, kemudian cari atom terikatnya. Kemudian apalagi katanya? Tentukan valensi masing-masing atom. Jadi tentukan elektron valensi masing-masing atom. Hitung domain atom pusat dengan rumus, misal ini, rumus domain elektron itu jumlah elektron valensi atom pusat ditambah pasangan elektron ikatan dibagi 2. Atau adik-adik boleh domain elektron bisa pasangan elektron ikatan ditambah pasangan elektron bebas. Kemudian, jika ada PEB, maka kurangi ikatannya dengan mengeliminasi ikatan yang sudutnya paling besar. Jadi kalau ada PEB, adik-adik hilangkan saja ikatan yang sudutnya paling besar, karena tolakan antara PEB dengan PEI atau PEB dengan PEB itu paling besar. Maka ambil sudut yang paling besar. Oke.